Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya SAD Nabila dengan NIM 286206205, kelas 4G dengan nomor absen 25. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video kali ini saya akan mereview jurnal pada jurnal KIBASP, yaitu Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajaran, volume 4, nomor 1, Desember 2020. E-ISSN yaitu 2597-5218 dan P-ISSN yaitu 2597-520X dengan judul jurnal yaitu Implementasi Kalimat Efektif Terhadap Penggunaan Bahasa Gaul yang disusun oleh Nur Chalistiani Budiana dan Didik Tri Setioko, Universitas Mahadi Setiabudi, Brebes. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahasa gaul yang digunakan mahasiswa Universitas Muhadi Setiabudi Brebes dalam WhatsApp kepada dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur. Penulis melakukan terhadap beberapa mahasiswa yang pada saat itu berkomunikasi dengan menggunakan kalimat efektif yang baik di luar kampus atau pada saat kegiatan belajar mengajar. Jenis data ini dan sumber data diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara terhadap mahasiswa yang melakukan aktivitas dengan media sosial. Hasil penelitian bahasa gaul yang digunakan mahasiswa UMUS dalam WhatsApp kepada dosen program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yakni tinjauan sosiolinguistik, meliputi yang pertama ada bahasa gaul kolokial, yang kedua ada variasi dari segi penutur, yang ketiga ada diksi, yang keempat yaitu makna dalam kalimat, dan yang kelima penekanan target khusus yang akan dicapai, yakni mahasiswa diharapkan mampu menggunakan keefektifan kalimat terhadap penggunaan di media sosial. Sehingga dengan adanya kalimat efektif dapat diterapkan dalam kehidupan bersosial. Kata kuncinya yaitu kalimat efektif dan bahasa gaul. Pendahuluan. Bahasa adalah suatu sistem lambang berupa bunyi, bersifat arbitrer, digunakan oleh suatu masyarakat untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi komunikasi atau proses penyebaran pengetahuan akan berlangsung dengan baik apabila ada pemahaman bahasa yang dipergunakan dengan baik. Distorsi yang ditimbulkan dengan ketidaksempurnaan pemahaman bahasa akan menyebabkan masalah dalam berkomunikasi. Adapun yang akan disampaikan hanya akan dapat dipahami dengan baik apabila bahasa yang dipergunakan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Kemampuan dalam menyusun kalimat efektif sangat diperlukan agar komunikasi dapat berjalan dengan baik. Pemakaian bahasa yang efektif terlihat dari kalimat-kalimat yang efektif, dan kalimat efektif memiliki ciri-ciri tertentu. Metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Tujuannya untuk menggambarkan kerangka berpikir yang digunakan peneliti untuk mengkaji dan memahami permasalahan yang diteliti. Untuk mengetahui implementasi kalimat efektif pada WhatsApp mahasiswa kepada dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sehingga apabila siswa sudah mendapatkan pembelajaran tentang kalimat efektif, seharusnya siswa tidak menggunakan bahasa gaul saat berkomunikasi. Universitas Muhadi Setiabudi alasan mengambil lokasi penelitian tersebut untuk mendapatkan hasil efektif atau tidaknya penerapan kalimat efektif ketika digunakan untuk berkomunikasi dengan aplikasi WhatsApp atau WA. Dengan objek penelitian mahasiswa UMUS, karena melihat hampir semua mahasiswa UMUS menggunakan aplikasi hijau ini. Adapun sumber data penelitian ini yakni A. Sumber primer, yaitu pemerolehan data secara langsung dari lapangan melalui wawancara terhadap mahasiswa UMUS. Mahasiswa yang diwawancarai adalah mahasiswa yang melakukan aktivitas dengan
media sosial. Kemudian yang B, sumber data sekunder, yaitu pencarian data. Keterangan atau informasi secara tidak langsung diperoleh melalui studi keperpustakaan, bahan-bahan dokumentasi, tulisan ilmiah, sumber-sumber tertulis lainnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder berupa berbagai sumber buku lainnya yang berkaitan dengan media sosial dan kalimat efektif juga media online berupa jurnal, artikel, kamus, dan lain sebagainya. Hasil penelitian. Hasil penelitian bahasa gaul yang digunakan mahasiswa UMUS dalam WhatsApp atau WA kepada dosen dalam program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dengan tinjauan sosiolinguistik meliputi yang pertama ada bahasa gaul kolokial, Sumersana dan Partana dalam Laili 2012. Kolokial adalah bahasa non-formal atau tidak resmi. Kolokial juga disebut sebagai bahasa sehari-hari. Ciri khas dari bahasa ini antara lain adalah dikuranginya pemakaian fitur-fitur linguistik seperti huruf dan pemenggalan suku kata yang terdapat dalam kalimat. Pengurangan pemakaian bahasa linguistik bertujuan supaya berkomunikasi bahasa dapat lebih ringkas dan praktis, bersifat akrab dan tidak resmi. Dan yang kedua yaitu variasi dari segi penutur. Variasi bahasa yang dilihat berdasarkan dari seseorang penuturnya, dan setiap individu memiliki ciri khas masing-masing. Dengan variasi dari segi penutur ini berkaitan dengan warna suara yang digunakan, diksi, susunan kalimat, dan gaya bahasa. Kemudian yang ketiga yaitu ada diksi. Diksi di sini merupakan pilihan kata yang sesuai dan selaras yang bertujuan untuk mengungkapkan ide gagasan sehingga dapat diperoleh tujuan tertentu. Makna dalam kalimat. Makna yang dapat diartikan oleh si pembaca sehingga dapat mempunyai arti yang bisa diterima oleh pembaca khususnya masyarakat. Terkadang maksud dari penulis sulit untuk diterima karena tidak menggunakan bahasa yang resmi atau formal. Dan yang kelima yaitu penekanan. Suatu kalimat mempunyai gagasan yang ditekankan atau ditonjolkan oleh penulisnya. Penekanan pada sebuah kalimat biasanya diletakkan pada awal kalimat. Pembahasan. Menurut Mulyana dalam Sari tahun 2015, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Menurut Sadono pada tahun 2012, dalam kajian sosiolinguistik, pemakaian bahasa masuk asing dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA di Universitas 11 Maret menegaskan bahwa semakin tinggi jumlah kesalahan maka semakin rendah tingkat pencapaian tujuan pembelajaran bahasanya. Oleh karena itu, tentunya harus ada upaya menekankan sekecil-kecilnya kesalahan berbahasa yang dilakukan. Maka eksistensi bahasa Indonesia yang terancam terpikirkan oleh bahasa gaul tidak akan terjadi. Dalam kondisi demikian, diperlukan pembinaan dan pemupukan sejak dini kepada generasi muda. Pengaruh arus globalisasi dalam identitas bangsa tercermin pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia dan terbiasa menggunakan bahasa gaul. Kesimpulan, hasil analisis pada penggunaan kalimat efektif pada WhatsApp mahasiswa pada dosen program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia meliputi bahasa gaul kolokial, variasi dari segi penutur, diksi, makna dalam kalimat, dan penekanan. Hasil dari penggunaan peran mahasiswa terhadap kemampuan penggunaan kalimat efektif di media sosial sebagai berikut. Yang A. Mahasiswa mengetahui tentang kalimat efektif yang dituturkan oleh pendidik ketika perkuliahan berlangsung. Kemudian yang B, kesadaran pada setiap mahasiswa untuk menggunakan bahasa yang tidak efektif. Yang C, penggunaan bahasa tidak efektif lebih mudah diterima dibandingkan menggunakan bahasa yang resmi. Yang D, mahasiswa sebenarnya sudah dapat membedakan, tetapi karena tidak terbiasa menggunakan bahasa yang efektif, maka sulit untuk merubahnya. Dan yang E, sebagai mahasiswa seharusnya bisa menjadi pelopor dengan menggunakan kalimat efektif baik di dalam kampus maupun di luar kampus.
Baik, demikianlah review jurnal yang telah saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, dan saya mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam proses pembuatan ini, baik dalam pengucapan maupun perbuatan. Dan saya akhiri dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.